Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengenalan dulu tentang basis data atau konsep dasar daripada basis data. Mungkin teman-teman sebenarnya sudah paham, sudah tahu lah, oh ada database-nya, oh ada basis datanya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan basis data atau database? Nah, biasanya kalau sekarang kita lihat perkembangan teknologi sekarang, basis data ini atau database ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Artinya, sekarang semua sistem itu sudah menerapkan yang namanya basis data di dalam sistem tersebut atau mereka sudah melibatkan data di sana. Bahkan sekarang pun kalau kita suka baca-baca, ada yang namanya big data, ya kan? Nah, semuanya organisasi manapun atau perusahaan apapun atau sistem apapun yang dirancang selalu melibatkan yang namanya data atau database ya. Apa contoh dari penggunaan basis data pada aplikasi? Misalnya, contohnya adalah penggunaan database itu pada aplikasi nomor telepon misalnya ya, atau misalnya pada aplikasi pembayaran gaji perusahaan dan lain sebagainya, aplikasi absensi kampus atau absensi mahasiswa, itu semuanya adalah aplikasi yang melibatkan database atau basis data. Ini adalah contoh penggunaan basis data. Misalnya ketika teman-teman melakukan peminjaman pada perpustakaan, ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data itu akan diakses. Nah, sekarang mulai difikirkan kalau misalnya kita melakukan proses peminjaman di perpustakaan, kira-kira data apa yang terlibat di sana? Karena tadi katanya kemungkinan besar basis data diakses. Data apa sih yang terlibat ketika kita melakukan peminjaman pada perpustakaan? Ya, di sana pasti ada data buku, karena kita mau minjem buku misalnya. Kemudian ada juga data anggota, karena kita dianggap sebagai anggota. Nah, itu udah mulai terbentuk di teman-teman mahasiswa ketika kita mempelajari database, data apa yang terlibat di sana. Nah ya, ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data diakses. Petugas akan memasukkan kode buku atau menggunakan mesin pembaca ya, atau misalnya pakai barcode. Mesin ini nanti dihubungkan dengan aplikasi database barang atau buku untuk mengetahui data buku tersebut. Aplikasi itu kemudian akan mengurangi jumlah stok buku ya, jumlah stok buku tersebut dan menampilkan jumlah stok yang ada kepada petugas. Jika jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas stok, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan, atau jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku dari basis data. Jadi kalau misalnya kita mengakses database peminjaman di perpustakaan, nanti di sana ada data yang namanya buku, ya. Kita sering menyebutnya objek buku. Di objek buku ini nanti biasanya data yang terlibat atau misalnya atribut datanya apa, itu adalah nama buku. Kadang kan ada nama bukunya apa yang kamu pinjam, apa itu judul ya, atau judul buku apa yang kamu pinjam, kemudian berapa buku yang kamu pinjam. Maka ketika kita sudah mengakses database, nanti akan terlihat di sana total buku keseluruhannya ada berapa. Ketika buku ini dipinjam, otomatis stok buku akan berkurang. Ketika buku ini dikembalikan, otomatis stok buku akan bertambah. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan mengakses database. Ketika buku sudah habis semuanya dipinjam atau keluar, artinya sudah dipinjam, maka stok bukunya adalah nol. Artinya kita mau minjem buku itu udah nggak bisa karena bukunya lagi dipinjam sama beberapa anggota. Nah, seperti itu. Itu adalah proses pengolahan database sehingga nanti keluar informasi yang tadi. Oh, ternyata bukunya sudah tidak bisa dipinjam karena sudah keluar. Nah, itu adalah contoh penggunaan basis data.
Sama juga dengan penjualan barang ya. Misalnya kalau penjualan barang hampir mirip ya. Misalnya ada yang beli barang A, maka barang tersebut stoknya di gudang akan berkurang. Kemudian apabila stoknya sudah habis atau berkurang, sudah dibeli misalnya, maka kita bisa menginformasikan kepada supervisor atau manajer bahwa barang ini sudah habis. Maka kita lakukan pemesanan barang untuk dimasukkan ke dalam gudang. Secara otomatis nanti stoknya akan bertambah sesuai dengan barang yang masuk ke dalam gudang tersebut. Nah, itu adalah contoh bagaimana penggunaan basis data ya. Nah, ini yang tadi peminjaman di perpustakaan. Bentuk seperti ini, bentuk tabung begini, ini adalah bentuk basis data ya. Jadi kalau tadi basis data perpustakaan, maka dituliskan seperti ini. Kemudian isi dari basis data perpustakaan apa? Nah, tadi yang saya katakan, apa sih data apa yang terlibat ketika ada proses peminjaman atau ada kondisi misalnya perpustakaan, maka yang terlibat adalah tabel buku, tabel anggota, tabel pengembalian, tabel peminjaman. Nah, ini yang terlibat. Jangan sampai ada data yang di luar dari data perpustakaan. Misalnya, kita kan membahas tentang basis data perpustakaan. Di sana tiba-tiba ada tabel dokter, itu kan nggak nyambung. Ya, karena itu data tabel dokter tidak terlibat di dalam basis data perpustakaan. Biasanya tabel dokter itu di basis data apa? Di basis data misalnya rumah sakit gitu ya. Atau basis data klinik contohnya. Ada tabel dokter, ada tabel pasien. Kalau di kampus misalnya basis data kampus. Isi dari basis data kampus itu apa? Yang terlibat dengan kampus. Misalnya tabel mahasiswa atau misalnya tabel dosen, tabel jadwal misalnya ya, tabel mata kuliah apa. Nah, itu teman-teman harus sudah pikirkan kira-kira apa yang terlibat atau isi dari basis data sebuah organisasi atau enterprise itu apa gitu ya. Nah, perpustakaan ini dianggap sebagai sebuah enterprise, lingkup secara keseluruhan dari sebuah organisasi. Misalnya membahas tentang basis data perpustakaan. Maka isi data yang terlibat apa? Membahas tentang basis data penjualan. Maka isi dari basis datanya apa? Bisa kalau penjualan ada tabel barang ya, tabel customer misalnya. Nah, itu isi dari basis datanya. Jadi disesuaikan dengan enterprise-nya atau dengan basis datanya apa. Maka isi datanya nanti apa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini konsep dasar dari basis data. Ketika kita mempelajari basis data, nanti ada dua kata di sana, basis dan data. Basis ini dikatakan sebagai markas atau gudang. Data ini adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Bisa manusia, bisa pegawai, bisa siswa, bisa pembeli, bisa pelanggan. Ya, kalau kita ibaratkan misalnya, kita ilustrasikan basis data itu adalah ketika teman-teman ingin membeli buah di pasar, ya, membeli buah di pasar, maka keranjangnya itu dianggap sebagai basisnya, buah-buahannya itu dianggap sebagai datanya. Kenapa sih kita harus pakai keranjang gitu kan? Supaya gampang kita kumpulkan jadi satu, kemudian ketika kita mau ngambilnya gampang. Kecuali kalau misalnya nggak pakai apa namanya tempatnya gitu misalnya, maka kamu ketika mau ngambil buahnya agak sulit. Nah, seperti itu. Atau misalnya buku, kamu adalah hobi membaca buku komik misalnya. Kalau orang yang hobi baca buku komik, maka dia punya komiknya banyak. Dia koleksi kan, dia koleksi. Nah, tetapi dia nggak punya lemari bukunya misalnya. Dia tumpukin aja di lantai, dia tumpukin sampai menggunung buku-bukunya. Nah, itu tidak dikatakan sebagai konsep dari basis data. Karena kenapa? Ketika kamu ingin mengambil data atau mengambil buku, aku mau baca buku yang Doraemon lah gitu. Kamu akan sulit untuk mencari di mana ya saya letakkan. Tetapi apabila kamu punya basisnya atau punya tempatnya,
atau katakanlah tempatnya itu adalah rak buku, kemudian kamu susun buku-buku komik kamu di dalam rak buku, susunnya pun sesuai dengan urutan, misalnya ya, kayak abjad gitu atau misalnya per seri, maka ketika kamu ingin mencari buku tersebut adalah hasilnya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Nah, itu adalah tujuan dari bagaimana kita merancang sebuah database. Tujuan akhirnya adalah ketika kita ingin mengambil sebuah informasi dari data tersebut bisa dengan cepat, tepat, dan lengkap lah, istilahnya seperti itu ya. Itu basis data konsepnya. Kemudian basis data atau database ini secara keseluruhan kita lihat adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan dengan secara logis dan deskripsinya disimpan secara bersama sedemikian rupa untuk dirancang memenuhi kebutuhan informasi. Tadi ini sudah saya jelaskan. Tujuannya nanti untuk mendapatkan sebuah informasi. Disusun dan dirancang. Disimpan, dirancang, nanti disusun supaya ketika kita mau mengambil informasinya bisa lebih baik ya. Ini kalau misalnya mati nanti kita join lagi ya. Next. Ini adalah prinsip dan tujuan daripada basis data. Kenapa sih kita harus melakukan yang namanya basis data atau database? Apa sih prinsipnya? Apa tujuan? Nah, tadi kan kita membahas konsep dasar dari prinsip dan tujuan dari basis data. Nah, kemudian kita akan lihat di sini apa sih sebenarnya prinsip dan tujuan dari basis data. Kenapa sih kita harus melakukan yang namanya basis data atau database? Yang pertama adalah prinsip utamanya adalah pengaturan data atau diarsipkan ya. Atau tadi kalau misalnya analoginya adalah ke teman-teman punya lemari buku komik, prinsip utamanya adalah supaya rapih nih penyimpanan bukunya gitu, supaya lebih bagus disimpannya rapi, diarsipkan, misalnya disusun berdasarkan seri atau tema atau disusun berdasarkan abjad. Begitupun kalau kita datang ke toko buku ya, atau misalnya ke Gramedia atau kemana, biasanya kan mereka akan menyusun sesuai dengan tema. Misalnya temanya adalah novel, atau misalnya adalah buku anak-anak. Kalau misalnya mereka campur semuanya jadi satu, kita yang ingin mendapatkan informasi atau ingin mencari sebuah buku itu akan kesulitan atau kesusahan. Tetapi ketika sudah disusun dengan rapi atau misalnya diarsipkan, maka memudahkan kita untuk mengambil informasi di sana atau ingin mencari datanya di sana bisa lebih mudah. Itu prinsip utamanya ya. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsipnya. Tujuannya adalah supaya lebih cepat untuk mengambil informasi yang ada di sana. Supaya cepat untuk mengetahui data siapa mahasiswa yang tidak pernah hadir, misalnya seperti itu. Untuk cepat mengetahui siapa mahasiswa yang nilainya paling tinggi untuk mata kuliah sistem basis data. Nah, itu tujuan utamanya ketika kita membuat sebuah basis data atau database. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data ini adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan fungsi atau jenisnya ya. Pengorganisasian data tersebut bisa dalam bentuk tabel terpisah ataupun dalam bentuk field setiap tabelnya. Nah, di dalam basis data ada beberapa operasi dasar yang bisa kita lakukan untuk basis data. Ini hanya pengenalan aja ya. Secara detailnya nanti di pertemuan minggu depan atau di model data. Di setelah UTS nanti kita bahas mengenai SQL atau struktur query language, nanti akan dibahas secara detail mengenai ini operasi dasar yang ada di basis data. Jadi nanti operasi dasarnya apa aja? Ada create database, ada drop database, ada create table, ada drop table, ada insert, ada query, ada update, dan ada delete. Untuk create database berarti kita akan membuat dulu database-nya. Untuk drop database berarti perintahnya itu adalah hapus database-nya. Kalau teman-teman masih ingat yang ini,
Inilah yang dikatakan database-nya. Create database, maka kita buatlah database-nya apa atau basis datanya apa. Drop database atau drop basis datanya, maka artinya kita hapus basis datanya ini. Kemudian ada yang namanya create table, berarti membuat tabel. Drop table berarti menghapus tabel. Yang mana? Yang ini. Ketika kita sudah membuat basis datanya, isi datanya nanti ada tabel-tabel apa aja. Create tabel buku, create tabel anggota, buat tabel buku, buat tabel anggota. Drop table, maka hapus tabel buku, hapus tabel anggota. Nah, seperti itu ya. Jadi, di dalam basis data ada isi datanya berupa tabel-tabel yang berhubungan dengan basis data tersebut. Kalau misalnya pertanyaannya, saya mau drop table, Bu, hapus tabelnya. Apakah basis datanya ikut terhapus? Tidak. Basis data masih ada, yang hilang hanya tabelnya. Tetapi, apabila kita sudah membuat basis datanya beserta isi-isi daripada tabelnya, ketika saya melakukan drop database artinya kan kita hapus database. Apakah tabel saya ikut hilang? Iya, ikut hilang. Karena di dalam basis data ini isi tabelnya ada. Ya, makanya hati-hati ketika ingin melakukan sebuah perintah. Saya mau create table apa mau create database nih? Saya mau drop table atau mau drop database? Nah, ini adalah database-nya. Di dalam basis data ini atau di dalam database ini ada beberapa tabel yang saling terhubung atau ada beberapa isi dari basis data tersebut. Ketika tabel ini dihapus, maka basis data tidak hilang. Tetapi ketika basis datanya kita hapus, maka seluruh isi yang ada di dalam basis data ini akan ikut hilang juga. Nah, itu operasi dasar yang keempat. Kemudian nanti ada insert, ada query, ada update, ada delete. Insert ini adalah memasukkan isi data. Isi data kemana? Ke dalam tabel. Misalnya tabel buku. Tabel buku itu ada apa aja isinya. Biasanya tabel buku kan ada judul buku, nama penerbit, nama pengarang, jumlah buku. Kalau misalnya dia jual buku, misalnya kayak di Gramedia, ada tambahan 1, harga buku. Nah, itu yang dimasukkan, yang perintah insert ini adalah memasukkan isi datanya. Apa judul bukunya, siapa pengarangnya, berapa total bukunya. Kemudian kalau query ini adalah perintah memanggil ke tampilan layar. Misalnya saya ingin memanggil buku atau ingin melakukan query buku yang judul bukunya adalah sistem basis data, maka nanti akan muncul di layar. Kemudian update. Update ini adalah merubah. Yang dirubah adalah isi datanya. Misalnya yang dirubah adalah stok bukunya. Judulnya sama-sama sistem basis data, tetapi stok bukunya yang dirubah. Yang tadinya bukunya ada 5, dirubah ada penambahan 2. Jadi dilakukan update. Update jumlah buku menjadi 7 misalnya. Kemudian ada perintah delete. Nah, delete ini adalah menghapus. Yang dihapus apa? Isi dari datanya yang dihapus. Misalnya dalam satu tabel buku itu barisnya ada 9 misalnya. Ada 9 baris, berarti ada 9 buku dengan judul buku yang berbeda. Kemudian kalau perintah delete ini berarti adalah menghapus baris data. Misalnya mau menghapus data yang judulnya sistem basis data, maka baris yang sistem basis data itu akan terhapus. Nah, ini adalah operasi dasar dari basis data. Ketika tadi kita sudah bicara masalah basis data, sekarang kita lihat ada yang namanya sistem basis data. Sistem ini apa? Sistem ini adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Biasa sistem ini adalah adanya kumpulan unsur-unsur yang saling terkait sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Contohnya misalnya sistem kendaraan.
sistem kendaraan ini, apa sih yang terlibat di dalam kendaraan? Yang terlibatnya banyak. Misalnya, apa sih yang terlibat di dalam komponen si kendaraan ini? Ada pemantik atau starternya, ada komponen perapiannya atau pembakaran BBM-nya, kemudian ada mesinnya misalnya ya. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai sistem. Sama kayak tubuh kita yang namanya sistem pencernaan, berarti di sana ada unsur-unsur yang terlibat atau ada tatanan yang terdiri dari beberapa komponen yang terlibat sehingga bisa memenuhi yang namanya sistem pencernaan. Biasanya apa aja komponennya? Mulai dari mulut, kemudian gigi, kemudian tenggorokan, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus, sampai dengan pembuangan akhir. Itu adalah sistem. Berarti adalah sistem ini adalah komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem tersebut yang saling terhubung satu sama lain, tujuannya untuk memenuhi suatu proses tersebut, tujuannya untuk memenuhi sistem pencernaan tersebut gitu ya. Kayak sistem pencernaan dia nggak bisa cuma gigi aja, sistem pencernaan nggak bisa cuma lambung aja, nggak bisa. Jadi harus ada beberapa komponen yang saling terhubung sehingga bisa memenuhi proses tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai sistem. Jadi sistem basis data itu apa? Nah, ini ada nih, basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Software itulah yang sebagai penggerak atau pengelolanya. Kalau nggak punya softwarenya, data yang kita punya banyak ini nggak akan bisa diolah. Jadi sistem basis data itu apa? Sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS. DBMS ini adalah Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel tersebut. Jadi sistem basis data ini adalah tempat pengolahan basis data atau DBMS, Database Management System, atau kita sebut gampangnya adalah software untuk mengolah database. Itulah yang dikatakan sebagai sistem basis data, di mana nanti di dalamnya ada data dan ada DBMS-nya, atau ada data dan ada software untuk mengolah database-nya. Contohnya apa aja DBMS ini? Nah, ini dia. DBMS, Database Management System, DBMS. Ini adalah perangkat lunak atau software yang memungkinkan pemakai atau user atau kita ya untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut sebagai Relational DBMS atau RDBMS. Apa sih contoh-contoh yang masuk ke dalam DBMS atau yang masuk ke dalam perangkat lunak DBMS? Yang pertama adalah DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access yang sudah ada di Microsoft ya. Kemudian Borland Paradox, Interbase, SQL Server, Oracle, kemudian ada Informix, ada Sybase, ada MySQL, ada satu lagi nanti yang akan kita gunakan di pertemuan 13, DB Designer. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perangkat lunak yang termasuk ke dalam DBMS, yang termasuk ke dalam Database Management System. Jadi perangkat lunak ini fungsinya adalah khusus untuk mengolah database. Dia nggak bisa coding untuk bikin aplikasi, nggak. Dia hanya khusus untuk mengolah. Tapi kalau misalnya kamu mau membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya ada database-nya, maka kamu harus punya aplikasi untuk codingan, untuk membuat aplikasinya, dan satu lagi adalah aplikasi untuk mengolah database-nya. Kemudian nanti dikoneksikan atau digabungkan, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang mengakses database. Jadi di contoh ini adalah khusus untuk mengolah database saja. Misalnya kamu pakai SQL Server, atau misalnya seringnya kamu pakai MySQL. Kalau bikin web kan kadang sukanya PHP MySQL. Maka PHP-nya itu adalah untuk membuild webnya misalnya, maka pengolahan datanya bisa menerapkan menggunakan MySQL. Kemudian keduanya nanti dikoneksikan atau dihubungkan sehingga ketika kita webnya kita jadi, kita mau akses database-nya, kita bisa memanggil si MySQL-nya tersebut. Nah, ini contoh dari DBMS-nya.
Ada tabel buku, tabel anggota yang tadi ya, ini adalah database, diolah bisa untuk di beberapa platform yang berbeda ya. Mau di PC, mau di laptop, mau di handphone, mau di PDA, dan sebagainya. Ini adalah penjelasan bagaimana sebuah komputer mengakses sebuah database. Ini adalah database, ya. Database ini kita katakan database perpustakaan, karena di dalamnya ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan deskripsi tabelnya ada di sini. Bentuk yang kayak tabung gini, ini adalah penyimpanan datanya atau database-nya. Kalaupun nggak ada gambar database, kalau kita lihat ada tabung, oh ini berarti ini adalah database-nya gitu ya. Kemudian di sini ada DBMS-nya atau database management system-nya. Di sini adalah tempat pengolahan database ini. Datanya sudah ada di database, ini adalah software untuk mengolahnya, maka hasilnya atau output-nya nanti seorang user bisa melakukan yang namanya memasukkan data laporan, bisa juga memasukkan membuka aplikasi pengembalian, misalnya petugas ya. Petugas ini kan user, dia buka aplikasi pengembalian, dia masukkan data laporan pengembalian, atau misalnya ada anggota, usernya adalah anggota, ini dia mengakses sebuah aplikasi di sini yang sudah terkoneksi dengan database. Misalnya di sini si anggota ini mau searching, bisa juga ya, searching buku sistem basis data, dia search, otomatis dia ini pengolahannya nanti akan mengolah balik ke sini, ngelihat data di sini ada nggak buku yang dicari si anggota. Nah, penjelasannya seperti ini. Database menampung semua data dimulai dari anggota, buku, sampai dengan data transaksi peminjaman dan pengembalian. Sehingga anggota dapat melihat data buku yang tersedia dalam perpustakaan, begitu pula anggota dapat melihat buku apa saja yang sudah dipinjam dan waktu pengembaliannya. Begitu pula dengan petugas dapat melihat fungsi yang sama. Jadi ketika anggota ini search atau melihat di aplikasi perpustakaannya, oh buku sistem basis data ternyata masih ada stoknya 2. Atau oh buku agama sudah habis dipinjam. Balik lagi nanti sekitar tanggal misalnya tanggal 20 September contohnya. Oh berarti saya kalau mau minjem lagi nanti datanya tanggal 21 misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana proses mengakses sebuah database. Kemudian kita akan lihat ada yang namanya komponen sistem basis data. Komponen-komponen inilah yang nanti akan kita butuhkan ketika teman-teman mau membuat sebuah sistem basis data. Yang pertama, masuk ke dalam mesin, ini adalah hardware dan software. Kita harus butuh hardware dan kita harus butuh software. Kalau enggak, sistemnya nanti nggak akan jalan. Kemudian ada data. Ini penting. Data ini dianggap sebagai bridge atau penjembatan antara mesin dengan human atau dengan orangnya. Human ini terdiri dari apa? Prosedur dan people-nya. Ada prosedurnya, ada orang yang terlibat di sana. Ini yang dikatakan sistem basis data. Kalau misalnya datanya datanya banyak nih, data perpustakaan, tetapi mesinnya nggak ada, atau hardware dan software-nya nggak ada, laptopnya nggak ada, kemudian MySQL-nya belum diinstal, kita nggak bisa mengolah data ini. Nggak bisa. Kemudian, kalau misalnya kita udah punya hardware dan punya software, juga punya data, tapi people-nya tidak ada, atau orang yang mau mengerjakannya tidak ada, atau tidak ada human-nya, maka sistem basis data juga nggak akan bisa ada gitu ya, atau sistem basis data itu nggak akan tercapai. Maka komponennya harus lengkap. Harus ada mesin dan human serta bridge-nya, yaitu datanya. Atau harus ada hardware dan software-nya, ada datanya, ada prosedur dan people-nya. Sehingga sistem basis data tersebut bisa ada ya, atau bisa tercapai. Nah, kalau hardware semuanya udah paham, ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk membantu DBMS ya, untuk menjalankan sebuah komputer, bisa dari satu komputer pribadi ke mainframe tunggal atau jaringan komputer. Nah, ini tergantung daripada
kebutuhannya ya. Beberapa DBMS hanya berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, sementara yang lain berjalan di perangkat keras dan sistem operasi yang lain. Misalnya kayak ya hardware lah ya. Beberapa DBMS kadang butuh support hardware-nya yang seperti apa, misalnya memorinya harus yang bagaimana. Hampir banyak sih, nggak cuma DBMS, beberapa aplikasi-aplikasi kadang-kadang ada yang support, ada yang tidak support. Nah, itu harus hardware-nya harus support terhadap software tersebut. Kemudian ini adalah software. Software ini adalah perangkat lunak. Untuk apa? Untuk membuat sebuah membuild atau membangun sebuah aplikasi atau misalnya membuat sebuah program. Contoh-contohnya misalnya banyak ya. Kalau di laptop masing-masing, misalnya kamu mau install bahasa pemrograman apa, misalnya pakai Java atau pakai Pascal, Basic, Visual Basic, atau software ini misalnya yang lain macam-macam, atau pengolahan perangkat lunaknya banyak ya. Nah, kita butuh software selain dari hardware. Kemudian juga ada yang paling penting adalah data. Gimana mau ngolah data kalau datanya nggak ada? Nah, ini adalah komponen yang terpenting untuk di dalam sistem basis data. Nah, basis data ini bisa berdiri dari data operasional dan juga bisa metadata. Data operasional ini adalah data transaksi ya, atau data yang diolah, data perusahaan. Data metadata ini adalah data master lah gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya tadi ada basis data perpustakaan, data metadata ini adalah tabel buku, tabel anggota. Data operasional ini adalah tabel peminjaman dan pengembalian gitu. Jadi adalah proses transaksi yang terlibat di dalam basis data perpustakaan tersebut. Struktur basis data ini disebut sebagai skema. Ini contohnya skemanya. Tadi kan kita sudah lihat. Ini tabel buku, skemanya apa? Skema itu adalah struktur di dalam datanya tersebut. Kalau di dalam buku yang terlibat atau skema yang terlibat di dalam buku itu adalah ada kode buku, ada judul buku, atau misalnya kamu mau tambahin jumlah buku bisa. Di tabel anggota, skemanya apa? Skema dari tabel anggota ada kode anggota, nama anggota, kamu mau tambahkan alamat boleh, mau tambahkan email silahkan. Yang penting yang berhubungan dengan skema tabel anggota. Kemudian ada tabel pinjaman, ada kode pinjam, tanggal pinjam, tabel pengembalian, ada kode kembali, tanggal kembali. Kalau skema tabel mahasiswa, maka nanti di sana skemanya adalah ada NIM kamu, ada nama kamu, ada agama misalnya, ada alamat ya, dan itu yang semuanya terlibat terhadap skema si mahasiswa tersebut. Atau misalnya kalau di dalam IRT atribut yang terlibat di dalam tabel mahasiswa itu apa? Yang melekat, yang menandakan kalau ini adalah data-data dari mahasiswa, ada NIM-nya, ada namanya, ada alamat rumahnya, ada misalnya emailnya, misalnya nomor teleponnya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai skema. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini merujuk pada instruksi dan aturan dalam penggunaan basis data. Penggunaan sistem dan staf yang mengelola database membutuhkan prosedur terdokumentasi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem. Kadang-kadang kalau misalnya usernya adalah admin atau usernya adalah yang bukan admin, maka prosedurnya atau instruksinya kan kadang beda. Misalnya, mahasiswa itu kan dikatakan usernya adalah mahasiswa. User mahasiswa dengan usernya adalah dosen, ketika untuk mengakses nilai itu memiliki prosedur yang berbeda. Kalau mahasiswa hanya boleh melihat nilai, tidak bisa merubahkan. Nah, itu adalah prosedurnya atau instruksinya. Kalau misalnya kalau dosen itu ketika ingin melihat nilai, dosen itu bisa melihat nilai dan juga bisa memasukkan atau insert data tugas dan data absen mahasiswa. Jadi prosedurnya berbeda atau instruksinya berbeda berdasarkan usernya ya atau people-nya.
Prosedur dapat terdiri dari petunjuk tentang cara bagaimana masuk ke DBMS, bagaimana menggunakan fasilitas DBMS atau program aplikasi, bagaimana menghentikan DBMS-nya atau berhenti dari database software-nya, bagaimana membuat salingan cadangannya, dan seterusnya. Ini adalah bagaimana ubah struktur tabel. Ini adalah prosedur-prosedur atau instruksi yang dilakukan di dalam sistem basis data tersebut. Kemudian di komponen yang terakhir daripada sistem basis data ini adalah people atau orang-orang yang terlibat dengan sistem tersebut. Biasanya yang terlibat dengan sistem tersebut siapa? Misalnya kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya yang pertama adalah data dan data administrator. Nah, people atau orang yang terlibat di dalam sistem, yang pertama ini adalah database administrator atau sering disebut dengan DBA, database administrator. Ini dia ngapain? Kemudian di dalam people yang terlibat terhadap sistem juga ada namanya database designer, ada juga application developer, ada juga end user. Kita coba lihat satu-satu. Nah, untuk data dan database administrator ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya data, termasuk perencanaan basis data, pengembangan dan pemeliharaan standar, kebijakan dan prosedur, dan desain basis data konseptual dan logis. Biasanya seorang database administrator dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh data. Mau dihapus bisa, mau dia rubah-rubah bisa, mau dia share ke yang lain-lain juga bisa. Tetapi tanggung jawabnya juga sangat besar, karena apabila datanya hilang ataupun misalnya datanya rusak, maka itu tugas dari database administrator. Misalnya data bank, tiba-tiba mati listrik contohnya. Gimana caranya supaya data nasabah itu nggak hilang? Maka itu adalah tugas database administrator. Dia melakukan yang namanya bagaimana dia membackup data supaya nanti misalnya terjadi kegagalan atau terjadi error, maka data tersebut bisa dipulihkan atau bisa dibenerin lagi. Nah, ini database administrator. Kemudian ada database designer. Database designer ini adalah yang merancang database-nya. Bisa perancangan basis data fisik, bisa juga perancangan basis data logis. Untuk perancangan basis data fisik berkenaan dengan mengidentifikasi data. Bagaimana entitasnya, bagaimana atributnya. Nanti kita akan pelajari di minggu keempat, Entity Relationship Diagram. Kalau perancangan basis data logis, maka dirancang secara logis, memiliki pemahaman lengkap tentang bagaimana data organisasi dan kendala apapun pada data. Misalnya, perancangan basis data logis ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam software pengolah basis data. Kalau perancangan basis data secara fisik, dia akan menggambarkan secara fisik atau skema daripada database tersebut. Kemudian people yang ketiga ini adalah application developer. Nah, application developer ini kerjanya ngapain? Ini adalah membuat aplikasi atau yang kita sering sebut sebagai pengembang aplikasi atau programmer. Biasanya pengembang aplikasi bekerja dari spesifikasi yang dihasilkan oleh analis sistem. Artinya pengembang aplikasi ini nanti dia mengerjakan tugasnya sesuai dengan perintah si analis sistem. Seorang application developer, dia nggak akan mikirin data ini disimpan di mana, ruang servernya di mana, nggak mikirin itu. Yang penting saya sebagai pengembang aplikasi, ketika saya mau mengakses data tersebut, bisa. Itu aja. Bisa datanya diakses, dan saya nggak peduli dengan posisi database-nya ada di mana. Posisi penyimpanan data secara fisiknya di mana. Posisi servernya di mana. Itu bukan tugas dari application developer. Application developer hanya mengembangkan sebuah aplikasi atau programmer. Kemudian yang terakhir adalah end user, pengguna akhir. Pengguna akhir ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa. Bisa user umum, bisa juga user mahir. Kalau user yang umum, maka dia memanggil perintahnya yang sederhana atau punya melalui opsi menu. Dari menu dia lihat, misalnya dia klik menunya, dia mau buka apa, dia bisa tinggal diklik-klik fasilitas yang ada di aplikasi tersebut. Kalau dia usernya mahir,
maka dia bisa menggunakan bahasa permintaan tingkat tinggi dengan SQL misalnya. Jadi dia bisa langsung pakai query, contohnya itu adalah user yang mahir. Kemudian ada bahasa basis data. Ini adalah cara berinteraksi antara pemakai dengan basis data diatur dalam DBMS. Dalam bahasa basis data nanti ada dua. Ada yang namanya DDL dan ada yang namanya DML. DDL ini adalah Data Definition Language. Berarti bahasa mendefinisikan data. Kemudian ada yang namanya DML, Data Manipulation Language. Ini adalah bahasa untuk memanipulasi data. Nah, nanti detailnya akan dibahas di pertemuan ke-10. Nanti ini terlibat dengan yang tadi ya, create table, create database, insert, update, delete, ini ada di dalam bentuk bahasa ini, DDL dan DML. Apa saja keuntungan daripada DBMS atau Database Management System? Yang pertama adalah untuk mengontrol kerangkapan data. Ini untuk mengurangi data-data yang ganda atau data-data yang sama. Kemudian konsistensi data. Datanya konsisten. Kalau kita sudah menerapkan sistem basis data, nanti datanya itu konsisten. Konsisten misalnya untuk tanggal lahir. Tanggal lahir itu kan formatnya kadang banyak. Nah, ketika kita sudah menerapkan menggunakan sistem basis data, tanggal lahir itu nanti formatnya bisa diseragamkan. Kemudian lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama, bisa sharing data, bisa meningkatkan integrasi data, menggabungkan beberapa data-data dari sumber yang berbeda untuk meningkatkan keamanan dan juga untuk menegakkan standar layanan. Jadi ini adalah beberapa keuntungan daripada DBMS. Yang paling penting keuntungannya adalah memudahkan, lebih efektif, kemudian mengurangi yang namanya data rangkap atau data yang ganda. Tapi ada beberapa kekurangan daripada DBMS. Yang pertama adalah dia kompleks, kemudian ukurannya besar ya, kemudian biayanya juga lumayan karena kita harus menginstal programnya ya, kemudian perangkat keras tambahannya kita butuhkan kalau kita mau pakai DBMS, misalnya kita mau pakai sistem absensi karyawan, maka kita butuh perangkat keras tambahan, misalnya pakai fingerprint gitu ya. Kemudian biaya konversi teknologinya juga ada, performanya, kemudian ada dampak kegagalan yang lebih besar apabila terjadi kegagalan di sana, misalnya terjadi mati listrik atau misalnya servernya terbakar atau bagaimana, itu ada beberapa kekurangan daripada DBMS-nya. Sampai di sini dulu untuk materi hari ini mengenai pengenalan basis data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.